Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Teman-teman, ada di sini sebuah fakta yang mengejutkan soal kasus yang menerpa Sekretaris Jenderal PDIP atau Sekjen Hasto Kristianto terkait kasusnya yang saat ini berjalan di pengadilan. Teman-teman, penyidik KPK Bapak Rosa menyebut ada ex-pimpinan KPK yang sengaja melindungi Hasto Kristianto, sengaja melindungi Harun Masiku, sehingga penyelidikan Hasto Kristianto itu cukup sulit untuk dilakukan. Tentu ini sangat mengejutkan karena bagaimana bisa KPK melindungi koruptor, bagaimana bisa ini ada ex-pimpinan loh, levelnya itu pimpinan bukan penyidik. Jadi pimpinannya sendiri yang memang melindungi koruptor atas mungkin pesanan atau ya desakan. Kita tahu sebelumnya yang memimpin KPK ini adalah Bapak Firly Bahuri, dan Bapak Firly Bahuri sangat dekat. Kedekatannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu sangat dekat. Jadi banyak netizen yang mempertanyakan apakah KPK saat itu memang dikuasai oleh Partai Merah, karena kita tahu juga Partai Merah menguasai parlemen, menguasai eksekutif selama 10 tahun. Cukup lama untuk menancapkan kekuatannya, menancapkan kekuasaannya di berbagai lembaga-lembaga negara. Dan baru ketika Pak Prabowo memecat, mengganti seluruh ketua dan juga Dewan Pengawas KPK, ini KPK mulai berani lagi untuk mengusut kasus Hasto Kristianto. Nah teman-teman, informasi ini kita dapat dari Kompas di video yang berjudul Saksi Penyidik Rosa sebut ada ex-pimpinan KPK rintangi penyidikan, tolak Hasto jadi tersangka. Kita cek dulu press release singkatnya. Penyidik KPK Rosa Purbobekti mengatakan ada ex-pimpinan KPK yang ikut merintangi penyidikan lantaran tak mau menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Hal tersebut terungkap dalam sidang kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 9 Mei 2025. Kuasa hukum Hasto, Magdir, menanyakan jika memang para pimpinan KPK merintangi penyidikan lantaran kenapa tak dilakukan pemeriksaan. Kenapa saudara tidak lapor bahwa ini ada perintah yang dilakukan pimpinan KPK saat itu termasuk Firly Bahuri, begitu juga pimpinan yang lain seperti Nawawi Pamolanggo dan lain-lain. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Anda? Tanya Magdir. Belum kami lakukan pemanggilan memang, jawabnya di situ, ujar Rosa. Teman-teman, biar lebih lengkap dan tidak simpang siur informasinya, kita simak dulu saja ini ya teman-teman. Keterangan dari saksi penyidik Rosa terkait ada memang ini perintah dari orang yang menguasai KPK saat itu, menguasai parlemen, menguasai eksekutif partai terbesar saat itu untuk meminta Hasto tidak ditersangkakan. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Saya lebih lanjut begini. Saudara mengatakan ada perintangan di situ oleh oleh polisi. Saudara pernah periksa atau tidak orang yang melakukan perintangan ini? Di berkas ini belum, kami kemarin sedang mengajukan di berkas Harun Masiku. Makanya saya tanya, di dalam perkara ini belum atau tidak ada itu? Tidak ada, belum. Tidak ada. Selanjutnya yang saya mau tanya kepada saudara ya, saya lihat keterangan saudara ini luar biasa. Saudara, ada beberapa hal misalnya mengatakan bahwa perintangan penyidikan itu misalnya di dalam jawaban nomor 15. Ya. Perintangan itu termasuk bahwa Nawawi Pamolanggo, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar selaku pimpinan KPK pada saat ekspos merintangi dan menggagalkan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Pernah diperiksa nggak mereka ini? Pada saat ekspos, kami ada rekaman yang sudah kami sita dari pemaparan tim terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan, ya, kami mendengar
bahwa pimpinan tidak menyetujui. Baik. Jadi ketika pimpinan itu tidak menyetujui pendapat saudara, mereka merintangi penyidikan. Jika fakta-fakta itu sudah kuat, unsur perintangan penyidikan itu adalah setiap orang. Dalam hal ini melekat. Makanya saya tanya tadi, kalau memang betul mereka melakukan perintangan penyidikan, kenapa saudara tidak periksa? Saudara baru melakukan pemeriksaan tentang perintangan penyidikan ini pada bulan Januari 2025. Ini kejadian 2020. Ya. Bahkan pimpinan-pimpinan KPK ketika itu masih ada di situ. Makanya itu yang saya tanya kepada saudara saksi. Mengapa ketika orang-orang itu masih berada di situ, mereka tidak diperiksa menjadi saksi atau malah saudara laporkan untuk menjadi tersangka perintangan penyidikan? Kami tergabung dalam surat perintah penyidikan ini adalah surat perintah penyidikan tambahan pada tahun 2023 betul. Kemudian beberapa kali kami melakukan ekspos terkait dengan pengembangan perkara. Saya pernah melakukan ekspos juga. Salah satu pimpinan mengatakan bahwa jangan ada pengembangan penyidikan lagi. Intinya di situ. Ya. Makanya kalau itu kan pendapat saudara, kemudian saudara berkesimpulan jangan diteruskan penyidikan ini, menurut keterangan saudara tadi itu adalah perintangan. Pertanyaan saya sederhana kok, kenapa tidak mereka ini diperiksa? Kenapa saudara tidak lapor bahwa ini ada perintangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, termasuk Firly Bahuri, begitu juga pimpinan KPK yang lain seperti Nawawi Pomolango, Gufron, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Belum kami lakukan pemanggilan memang. Jawabannya di situ. Pada saat itu kami dapat kabar melalui posko bahwa secara sepihak pimpinan KPK Firly mengumumkan terkait dengan adanya OTT. Itu kami ketahui dari posko, dari Kasatgas kami, dan itu di-share juga di dalam grup. Kami juga mempertanyakan pada saat itu, sedangkan posisi pihak-pihak ini belum bisa diamankan. Kenapa sudah diinformasikan ke media atau dirilis informasi terkait dengan adanya OTT? Oke, baik. Kemudian terkait dengan tadi saudara sudah sedikit merangkan terkait dengan sprindik saudara Harun Masiku ya. Iya. Di tanggal 9 itu keluar sprindiknya. Iya. Nah, kan tadi saudara menerangkan bahwa pada saat itu kemudian tim tidak bisa mengamankan saudara Harun Masiku. Betul ya? Betul. Nah, kemudian upaya apa yang kemudian dilakukan oleh penyidik nih setelah ada keluarnya surat perintah penyidikan tadi terhadap saudara Harun Masiku? Dilakukan pencarian. Pencarian. Tapi itu yang melakukan adalah Satgas yang ditunjuk. Oke. Apakah pada saat itu ada surat perintah penangkapan atau DPO? Saudara mengetahui itu? Saya mengetahui ada. Tahu ya? Ada. Oke, baik. Nanti kita tunjukkan ada barang buktinya. Nah, setelah ada sprindik itu, kemudian kan tadi saudara menerangkan ada melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi, termasuk salah satunya saudara terdakwa ini. Betul ya? Yang tadi Betul. Diperiksa tanggal 10 tadi. Setelah saya dan tim saya dimasukkan kembali sebagai penyidik tambahan di perkaranya Harun Masiku. Oke. Kesaksi, saudara saksi. Saya yang mulia. Jadi diawali dari OTT 8 Januari 2020, saudara tadi kan diamankan Wahyu.
Saudara Wahyu ya. Ya, Kemudian Doni Triskoma, Tio dan Saiful betul. Ri. Nah. Ada indikasi bahwa terkait keterlibatan Harun Masiku, saksi tahunya dari? Pada saat rapat sebelum berangkat itu sudah diinformasikan ini terkait dengan penetapan calon Harun Masiku. Harun Masiku, baik. Iya. Nah, tadi kalau nggak salah saksi juga menerangkan saksi sebagai tim yang mengejar terdakwa. Iya, Ini konteksnya kita bicara ketika itu ya. betul. Nah, dasar bahwa ada indikasi atau dugaan bahwa terdakwa terlibat dalam antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan itu apa? Setelah kita amankan Saiful, Nah, pada saat OTT itu menerangkan, di BAPK-nya juga ada itu, bahwa asal uang itu berasal dari Hasto, dari terdakwa. menurut Wahyu Setiawan, Menurut Saiful. Iya. ketika diamankan Betul, di kantor itu ditanyanya. iya, di kantor. Jadi berdasarkan keterangan Saiful ya. Dan juga berdasarkan bukti percakapan Nah, BBE. jadi selain keterangan Saiful juga ada bukti percakapan antara Saiful dengan Betul, terdakwa. betul, ada. Oh, gitu. Itu dasar saksi mengejar terdakwa. Betul. Dianggap ada indikasi keterlibatan ketika itu Iya, di tanggal 8. tanggal 8. Nah, itu kan tadi kan Saiful ditangkapnya siang ya? Betul. Siang. Nah, mengetahuinya itu sekitar mulai pukul berapa sehingga saksi bersama tim bergerak mengejar terdakwa? Kami karena Saiful posisinya kami amankan di Jalan Sabang itu dekat dengan KPK. Ya. Jadi itu nggak memerlukan waktu yang lama. Kemudian kami lakukan interview, tim yang sudah dibagi untuk melakukan interview. Nah, disitulah muncul petunjuk fakta bahwa asal uang yang digunakan untuk memberi suap ini adalah dari terdakwa. Oh, itu berdasarkan keterangan Saiful maupun bukti. Iya, ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Ini bukti percakapan HP Saiful ada ya nanti ya? Nanti kita konfrontir dengan keterangan Saiful ya. Gitu ya. Jadi dasar saksi wah ini terdakwa juga terlibat. Namun tadi kalau nggak salah menerangkan juga ada indikasi terdakwa dan Harun Masiku berada di PT IKA. Betul. Itu jam berapa tahunya? Saya mengetahui itu ketika di dalam grup komunikasi Satgas ini, perkara ini menyampaikan ada yang pertama adalah menginformasikan terkait dengan pimpinan KPK yang memberikan informasi sedang proses OTT. Nah, pada saat itu saya berpikir ini kontradiksi karena para pihak belum kita amankan semua. Sudah diumumkan. Begitu. Iya. Yang kedua, ketika kami melakukan pengejaran itu, di tengah-tengah pengejaran itu kami mendapatkan informasi transkrip percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku yang mengatakan untuk ditenggelamkan handphonenya itu dan dalam posisi ketemuan di suatu tempat. Ya, artinya tadi kan kalau percakapan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku kan sekitar pukul 18 ya. Betul. Artinya menjelang maghrib. Betul. Nah, saudara menuju PT IKA yang diduga tadi ada Harun Masiku dan terdakwa, itu mulai kapan? Apa sejak hilangnya kontak nomornya Harun Masiku yang tidak terdeteksi lagi tadi, atau bagaimana? Ya, saya berangkat bersama tim dari kantor itu setelah asar untuk menyisir keberadaan aposnya terdakwa yang mengarah, saya mengarah ke Tapos itu apa? cek pos lokasi, Pak. Oh, cek pos yang dia tadi call data record. Ya, cek pos itu nanti kalau di rekap menjadi call data record, Pak. Ya, berarti itu tadi itu menunjukkan keberadaan kita nomor tadi. Iya. Itu berada di mana-mana di suatu tempat. Iya. Gitu ya. Intinya Betul. itu tadi ya.
call Betul. data record tadi yang Iya. dari Telkomsel tadi ya. Terus? Sekitar jam 18 itu posisi kami ada di seputaran Senayan. Kami sempat masuk lewat pintu samping untuk masuk ke seputaran komplek DPR. Untuk mencari Mencari karena aposnya pada saat itu ada di situ. tapos terdakwa. Iya, Oh, di Senayan. iya, seputaran Senayan. Nah, kemudian muncul informasi lagi mengarah ke Blok M. Ketika kami mengetahui informasi dari posko bahwa terdakwa ini mengarah ke Blok M, maka saya dan tim saya mengejar mengarah ke sana. Kemudian pada titik sekitar jam 20 kurang sekian menit itu, kurang lebih jam 20 itu, kami dapat informasi posisinya ada di seputaran PTIK. Jam 20. Ya, 20 sekitar 20 kurang. Makanya kami posisinya mengejar ke arah sana. Nah, dalam proses pengejaran kami sampai di lokasi, kami ketemu sama yang melakukan pengejaran terhadap Harun Masiku. Begitu. Yang tadi akhirnya terhalang ya. Iya. Ketika sholat. Itu tadi yang menghalangi siapa maksudnya? Yang saudara maksud itu? Ya. Pada saat itu kami diamankan oleh beberapa orang. Siapa Yang salah satunya saya kenal karena juga mantan penyidik KPK dulu. Waktu itu pangkatnya AKBP, namanya Bang Hendi Kurniawan. Apakah saksi tidak menjelaskan kepada tim? Kami dari KPK sedang melaksanakan tugas. Sudah kami jelaskan. Tahu. Cuma tadi menurut saksi diamankan di satu tempat. Iya. Sehingga tidak. Perdebatan itu mulai dari di depan masjid, tempat parkir, sampai dengan di ruangan. Kami sudah sampaikan. Oke. Kapasitas mereka itu sebagai apa? Apakah memang penjaga di situ atau sedang bertugas atau gimana? Bukan sebagai petugas PTIK dan penjaga PTIK. Nah, nggak tahu saksi. Saya tidak mengetahui pada saat itu. Bukan petugas keamanan PTIK-nya. Karena yang bersangkutan menggunakan pakaian preman. Dari yang tadi, kan tadi banyak orang katanya. Betul. Itu berarti bukan petugas PTIK-nya, bukan petugas keamanan PTIK. Bukan. Bukan. Yang mengamankan saksi sampai pukul berapa? Sekitar jam 5. Oh, itu. Sehingga saksi tidak dapat mengejar itu bersama tim Harun Masiku juga ya? Iya, betul. Berarti di situ tidak bisa mengejar Harun Masiku dan terdakwa. Betul. Oke, setelah kan kemudian sudah diekspos nih Iya. oleh KPK yang menurut saksi salah satunya tadi juga penasihat hukum sekarang kan gitu ya. Nah, kemudian keesokan harinya atau beberapa hari kemudian kan sudah ada indikasi terhadap terdakwa nih. Iya. Ada keterlibatan. Terus Iya. apa tindakan saksi sebagai tim dari KPK? Setelah ekspos itu satgas saya dikeluarkan, Pak. Oh, Majelis. diganti Diganti menjadi satgas yang baru untuk menangani perkara itu. termasuk untuk terdakwa atau Pada saat itu terdakwa belum status naiknya menjadi tersangka, masih saksi. iya waktu itu kan ya, kan gini paham maksud saya ya. Ya. Kan saudara sudah mengindikasi nih terdakwa ketika itu wah ini ada keterlibatan nih saudara kejar ke PTIK ternyata enggak bisa nih kan besoknya kan masih ada waktu untuk menangkap kan gitu Ya. Harun Masiku dan terdakwa ketika itu kita bicara ketika itu ternyata Timnya diganti. berapa hari setelah penangkap OTT itu Pas setelah ekspos langsung naik sprindik dengan satgas penyidikan yang baru. hari itu juga Hari itu juga oleh pimpinan KPK oleh pimpinan KPK. diganti satgas baru sehingga saksi tidak setahu saksi satgas tadi memang untuk Harun Masiku saja atau termasuk untuk terdakwa atau tidak tahu Sepengetahuan saya, satgas yang menangani itu waktu itu ditunjuk adalah untuk 4 tersangka yang tadi hasil ekspos. Loh kan sudah tertangkap 4 tersangkanya kan tadi Betul, Pak. Betul yang mulia. oh jadi satgas itu dibentuk untuk menangani tersangka yang sudah ditangkap Satu yang masih DPO Harun Masiku. Harun Masiku Iya.
Artinya cuma Harun Masiku saja? Iya, semenjak saat itu tidak ada pengembangan penyidikan, tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pendalaman sehingga perkara itu tidak bisa terbuka dengan secara seksama. Untuk tersangka siapa? Untuk tersangka Hasto dan tersangka Doni. Oh, begitu. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap jawaban dari penyidik KPK Bapak Rosa Purnobekti yang menerangkan ada orang-orang yang memang teman-teman ini melindungi Hasto Kristianto sehingga penyidik KPK tidak bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ketika itu. Alhasil ya kasus Harun Masiku ini mandat hingga 2025, barulah 2025 ini KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Jadi memang saya rasa ada aktor yang lebih besar dari hanya Hasto, Sekjen PDIP. Ada aktor yang mungkin menguasai parlemen dan menguasai eksekutif saat itu. Saya nggak mau menyebut siapa, tapi yang jelas pemimpin partai besar itu bisa saja memang terlibat. Karena kalau tidak ada instruksi dari ibu itu ya, ini tidak akan mungkin Hasto Kristianto bisa bertahan, tidak akan mungkin KPK teman-teman nggak melakukan penangkapan pemeriksaan. Jelas ada pressure, ada intimidasi dan ketua KPK-nya juga harus diperiksa. Kalau misalnya memang terbukti melindungi Hasto Kristianto, melakukan perintangan penyidikan sehingga Hasto baru bisa ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Gimana menurut Anda teman-teman? Setuju gak sih semua dibongkar? Siapa sih ini ketua KPK yang melindungi Hasto dan siapa yang memerintahkan KPK untuk tidak menetapkan Hasto sebagai tersangka? Orang yang lebih besar tentunya dari seorang presiden. Saya sangat penasaran dan mungkin Anda juga sudah tahu siapa orangnya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video masih dari Kajian Online. Jangan lewatkan update terbaru lainnya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.